Pentingnya kombinasi ideal hara makro dan mikro pada pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Untuk mendapatkan hasil produksi dan kualitas yang tinggi dari pipilan jagung, maka dibutuhkan teknis budidaya yang tepat, baik sehingga efektif dan efisien. Pertumbuhan tanaman jagung yang baik ditandai dengan pertumbuhan vegetatif maksimal yang terjadi pada semua organ tubuh tanaman, baik akar, batang dan daun, juga termasuk di dalamnya pertumbuhan generatif atau reproduktif yang lebih baik, pertumbuhan tongkol, bunga jantan dan proses penyerbukannya. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung dalam teknis budidaya, membutuhkan hara melalui pemupukan yang seimbang, sesuai dengan status hara dan status tanah. Kombinasi ideal hara makro dan mikro pada tanaman jagung memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah beberapa informasi yang relevan. A. Hara makro, disebut juga sebagai esensial makronutrients. Meliputi 1. Nitrogen. Nitrogen berperan dalam peningkatan tinggi tanaman, pembentukan klorofil, dan pertumbuhan daun. Pupuk urea merupakan sumber nitrogen yang umum digunakan. 2. Fosfor. Fosfor berperan dalam pembentukan akar, pembungaan, dan pembentukan biji. Pupuk TSP, SP36 mengandung fosfor, adalah pupuk yang sering digunakan. 3. Kalium, K, atau potasium. Kalium berperan dalam regulasi tekanan osmotik, pertahanan terhadap penyakit, dan kualitas pipilan. Pupuk KCl yang mengandung kalium, merupakan pupuk yang umumnya digunakan. B. Hara mikro, esensial micronutrients. Meliputi 1. Zinc, atau seng, Zn. Seng berperan dalam sintesis protein dan pertumbuhan tanaman. Kekurangan Zn, dapat menghambat pertumbuhan. 2. Besi, Ferrum, Fe. Besi berperan dalam pembentukan klorofil dan transportasi oksigen. Kekurangan besi menyebabkan klorosis. 3. Mangan, Mn. Mangan berperan dalam aktivitas enzim dan fotosintesis. Kekurangan mangan menghambat pertumbuhan dan membuat tanaman kerdil. 4. Boron, B. Boron berperan dalam pembentukan dinding sel dan transportasi gula. Kekurangan boron mengganggu perkembangan biji, dan membuat pipilan yang ringan atau tidak berbobot. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya, untuk memastikan tanaman jagung mendapatkan kombinasi yang seimbang dari semua unsur hara ini melalui pemupukan yang tepat. Dosis pupuk yang digunakan harus sesuai dengan Selanjutnya sebagai standar pemberian pupuk masih bertitik tolak pada ketersediaan unsur hara makro primer, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sehingga rekomendasi pemupukan adalah menggunakan pupuk tunggal. Adalah 1. Pemupukan pupuk dasar, pada saat tanam, atau 7-10 hari setelah tanam. Yaitu mencampurkan secara merata sebelum aplikasi. Pupuk urea, sebanyak 200 kg per hektar. Pupuk TSP atau SP36, sebanyak 150 kg per hektar. Pupuk KCl atau MOP, sebanyak 150 kg per hektar. 2. Pemupukan susulan pertama, pada saat tanaman berumur 21 hari setelah tanam, yaitu pupuk urea, sebanyak 150 kg per hektar. 3. Pemupukan susulan kedua, pada saat tanaman berumur 42 hari setelah tanam, yaitu pupuk urea, sebanyak 150 kg per hektar. Selanjutnya adalah menggunakan kombinasi pupuk tunggal dengan pupuk majemuk, meliputi 1. Pemupukan pupuk dasar, pada saat tanam, atau 7-10 hari setelah tanam. Yaitu pupuk urea, sebanyak 100 kg per hektar. Pupuk NPK triple 15, 250 kg per hektar. 2. Pemupukan susulan, pada saat tanaman berumur 35 hari setelah tanam, yaitu pupuk urea, sebanyak 100 kg per hektar. Pupuk NPK triple 15, 250 kg per hektar. Teknis pemberian pupuk, atau aplikasi pemupukan, berupa 1. Dalam kondisi normal, pupuk ditaburkan berjarak 5-20 cm dari tanaman. 2. Dalam keadaan musim hujan, pupuk ditugal berjarak 5-20 cm dari tanaman, dan ditutup kembali dengan tanah. 3. Dalam kondisi musim kemarau, pupuk dikocorkan pada perakaran di sekitar tanaman. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, dan